Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Haura Putri Tomewi, NIM 19059218. Saya akan menjelaskan beberapa teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis yang perlu dikuasai oleh para pebisnis. Di antaranya adalah 1. Persiapan. Persiapan ini mencakup perumusan tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi dapat diketahui melalui analisa situasi, mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui negosiasi, mengetahui dan memahami konsesi yang akan diberi kepada pihak lain, mempertimbangkan konsesi yang akan diminta dari pihak lain, dan mengetahui apa yang akan dilakukan jika kesepakatan tidak tercapai. Yang kedua, menjaga integritas personal dan membangun hubungan yang solid. Dalam negosiasi bisnis, hal yang perlu diperhatikan adalah mengetahui atau mengenal pihak lain dan membantu mereka untuk merasa nyaman. Yang ketiga, bersabar. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis berikutnya adalah bersabar. Sikap sabar sangat diperlukan selama proses negosiasi, karena pada umumnya proses negosiasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencapai win-win solution. Yang keempat, mengkomunikasikan ide atau gagasan yang sopan, singkat, padat, jelas. Negosiator hendaknya menyampaikan ide atau gagasan dengan sopan, singkat, padat, dan jelas. Jenis-jenis informasi yang berkaitan dengan ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada pihak lain harus dikaji dan digali melalui berbagai penelitian. Yang kelima, menempatkan diri pada posisi pihak lain. Orang cenderung untuk mencari informasi yang sesuai dengan apa yang diyakini dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang diyakini. Untuk itu, negosiator perlu untuk berempati dengan sudut pandang pihak lain tanpa harus mengorbankan posisi negosiator. Negosiator perlu untuk bersikap terbuka terhadap sudut pandang pihak lain dan berusaha memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain. Yang keenam, menjelaskan posisi negosiator. Setelah berusaha untuk memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain, saatnya negosiator menjelaskan posisinya atau sudut pandang tentang permasalahan suatu secara jelas dan komprehensif. Posisi yang dimaksud adalah pernyataan negosiator tentang bagaimana penanganan suatu masalah atau usulan cara mengatasi suatu masalah. Yang ketujuh, mendengarkan dengan aktif. Salah satu cara mencapai komunikasi dalam lingkungan bisnis adalah dengan banyak mendengar secara aktif. Seorang negosiator harus belajar untuk mendengarkan, tidak hanya dengan telinga, melainkan juga dengan mata. Karena pada umumnya setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi, khususnya negosiasi, akan menyampaikan banyak sekali pesan melalui komunikasi nonverbal dibandingkan dengan komunikasi verbal. Yang kedelapan, banyak bertanya. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya adalah banyak bertanya. Dalam proses negosiasi bisnis, negosiator perlu memberikan banyak pertanyaan kepada pihak lain karena itu sangat penting. Ia harus percaya diri dan menyadari bahwa pihak lain tidak akan menawarkan sesuatu kecuali diminta. Karena itu, negosiator perlu banyak bertanya atau memberikan pertanyaan secara terbuka guna memperoleh informasi yang terukur. Yang kesembilan, memperhatikan waktu yang tepat. Waktu sangat penting dalam setiap negosiasi. Untuk itu, negosiator harus jeli dan mengetahui apa yang akan disampaikan dan kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan. Ada saatnya negosiator akan melakukan tekanan pada pihak lain, namun ada saatnya juga negosiator perlu menunggu. Yang ke-10, menerapkan komunikasi asertif. Salah satu tipe negosiator dalam komunikasi bisnis adalah tipe asertif. Negosiator bertipe asertif umumnya menggunakan gaya komunikasi asertif selama proses negosiasi. Yang dimaksud dengan gaya komunikasi asertif adalah gaya komunikasi yang ditandai dengan kemampuan seseorang
untuk mendengarkan serta melihat sudut pandang orang lain dengan penuh rasa hormat dan menjunjung etika komunikasi bisnis. Yang ke-11, mengantisipasi kompromi. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis berikutnya adalah mengantisipasi kompromi yang mungkin terjadi. Kompromi adalah mencari jalan tengah yang ada antara dua posisi yang ada. Kompromi memberikan peluang bagi tidak tercapainya apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Sebaliknya, negosiasi adalah proses untuk memperoleh apa yang diinginkan. Jika selama proses negosiasi kedua belah pihak tidak memperoleh apa yang diinginkan, maka hal yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak adalah merencanakan dan membuat konsesi. Yang ke-12, memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik. Dalam proses negosiasi, ada kalanya semua pihak tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Karena itu, negosiator perlu memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik jika keinginan dan tujuannya tidak tercapai. Yang ke-13, berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya adalah berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi yang tengah berlangsung. Teknik ini digunakan apabila negosiasi dirasa tidak akan menghasilkan kesepakatan apa-apa. Dalam artian, tidak ada satupun pihak yang menang ataupun kalah dalam proses negosiasi. Jika hal ini terjadi, jalan terbaiknya adalah dengan meninggalkan proses negosiasi dan mencoba untuk mencari pihak lain yang mungkin akan bersepakat. Berpikir dan bersikap untuk pergi meninggalkan proses negosiasi mungkin akan terlihat seperti mengalami kekalahan, namun itu bukan kekalahan. Yang ke-14, percaya dan yakin selalu ada solusi. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya adalah memiliki rasa percaya dan yakin bahwa selalu ada solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Dalam proses negosiasi, rasa percaya dan yakin ini sangat diperlukan agar proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai solusi yang terbaik. Sebaliknya, jika kedua belah pihak berpikir tidak ada solusi dari permasalahan yang dihadapi, maka solusi apapun tidak akan tercapai. Yang ke-15, menyesuaikan dengan strategi negosiasi pihak lain. Hambatan terbesar bagi tercapainya negosiasi yang efektif adalah kurangnya rasa percaya, adanya perbedaan budaya dan perbedaan gender, adanya permasalahan komunikasi, dan perbedaan kekuatan selama proses negosiasi. Baiklah, saya dan saudara saya akan mencontohkan negosiasi dalam bisnis. Ya Mbak, silakan masuk Mbak. Iya Mbak. Jadi gimana Mbak setelah Mbak lihat mobil saya, apakah Mbak berminat? Ya Mbak, saya berminat dengan mobil Mbak. Ngomong-ngomong harga berapa ya Mbak? Seperti yang udah saya bikin di iklan, saya jualnya 160 juta Mbak. Waduh, 160 ya Mbak. Kalau 150 juta gimana Mbak? Belum bisa Mbak, soalnya mobil saya tuh ada tambahan aksesorisnya Mbak. Kayak Gitu ya. subwoofer, terus ada power juga, ada TV, terus ada kamera mundur juga Mbak. Gimana ya Mbak? Target saya 150 paling tinggi Mbak. Nggak bisa Mbak? Gimana ya Mbak? Mobil saya tuh pemakaian pribadi juga Mbak. Terus Pribadi. itu tuh juga saya lakukan servis rutin Mbak. Mobil saya tuh, Mbak minat dengan mobil saya? Ya Mbak, minat kali. Nah, atau enggak gini aja Mbak, saya lepas ke Mbak 155 juta, nanti saya bantu ngurus balik namanya. Jadi Mbak tinggal pakai ya, Mbak tinggal tahu beres aja gimana? Berarti saya tinggal pakai aja ya, Iya, nggak ada Mbak. ngurus apa-apa ya? Enggak Mbak. Oh, oke deh kalau gitu. Ya udah 155. Jadi gimana Mbak? Deal Mbak? Deal. Oh ya, Oke. kasih Mbak. Iya, Oh ya, ini sama. kuncinya Mbak. Oh ya, terima kasih. Makasih ya, Mbak. Ya, sama-sama Mbak. Iya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.